Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Al-ayat. Para pemirsa, wabil khusus jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berada di kantor, di rumah, dan dimanapun sekarang berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segenap keadaan, termasuk dalam keadaan saat ini di mana kita sedang mengalami sebuah keprihatinan yang mendalam dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera mengakhiri pandemi atau wabah musibah yang mengena kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Haratul karamin rahimakumullah. Namun demikian tetap kita mengamati dan mempelajari serta tentu kita mengambil langkah-langkah bahwasanya wabah pandemi COVID-19 ini sesungguhnya telah cukup memporak-porandakan kehidupan umat manusia. Banyak jiwa yang melayang karenanya, kemudian banyak yang terinfeksi, banyak yang dirumahkan, diisolasi. Juga COVID-19 ini telah membuat berantakannya sektor perekonomian negeri ini, khususnya kelimpungannya bisnis dan usaha saudara kita. Banyak perusahaan yang berhenti beroperasi, bahkan sebagiannya bangkrut, karyawannya dirumahkan, di PHK, bahkan ada yang dirumahkan tanpa pesangon. Saudara-saudara kita yang bergerak di bidang perdagangan kecil, warung-warung kecil, abang-abang tukang gerobak dan lain sebagainya juga mengalami hambatan yang luar biasa. Apalagi sekarang kampung-kampung sudah ditutup, gang-gang itu sudah tidak bebas lagi dilalui, sehingga justru beberapa unsur para pedagang dan lain sebagainya tidak bisa masuk untuk menjajakan dagangan. Ini tentu adalah persoalan yang luar biasa. Namun hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus optimis. Kita harus tetap bergembira dengan hadirnya Ramadan. Karena dalam keadaan apapun, Ramadan tetap membawa kebaikan buat kita. Ramadan tetap menabur dan menebar rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena memang Ramadan adalah bulan kita, bulannya umat Islam. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban bulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulan kita, bulan umat Islam. Maka layaklah kita tetap bergembira di dalam menyambut dan mengisi bulan Ramadan, walaupun pada tahun ini kehadirannya berbarengan dengan wabah pandemi COVID-19. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ibadah Ramadan, wabil khusus ibadah puasa, ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat, beliau mengatakan,
alaikum bisyam fa innahu la mithlalah. Kata Nabi, berpuasalah engkau karena puasa itu tidak ada yang semisal dengan. Artinya tidak ada ibadah yang semisal dengan puasa. Nah, ini dikuatkan dengan hadis Sahih Bukhari Muslim yang sudah sangat terkenal, hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azibihi. Kata Allah, setiap amal anak manusia itu baginya. Artinya sudah ditentukan pahalanya sekian, ibadah ini pahalanya begini, ibadah itu pahalanya begini, dan seterusnya. Illa saum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, puasa ini untukku, wa ana azibihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya, kita tetap harus optimis dan merasa gembira dan bahagia dengan hadirnya Ramadan. Karena selamanya Ramadan itu adalah istimewa buat kita. Ia senantiasa menebar kebaikan buat kita kaum muslimin dan sekaligus juga menabur rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih justru dalam kondisi kita sedang berada dalam situasi wabah yang mengerikan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, keistimewaan Ramadan, khususnya puasa, sudah banyak diungkap di dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya sabda Rasulullah SAW kepada Abu Umamah Al-Bahili. Beliau mengatakan, alaika bisyam fa innahu la mithla lahu. Wahai Abu Umamah, laksanakanlah puasa, karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak ada padanannya, tidak ada yang bisa menandinginya, membandinginya. Ini sama dengan riwayat dari Bukhari dan Muslim dalam hadis qudsi, qala azza wa jalla, Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azibihi. Setiap amal ibadah anak manusia itu baginya kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, wa ana azibihi, dan aku akan membalasnya dengan kehendakku, dengan keinginanku, dengan pemberian dari Allah yang luar biasa. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan yang seperti itu, artinya pahala ibadah saum atau ibadah puasa ini tidak terbatas 10 kali lipat, 70 kali lipat, artinya semaunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahalanya bighairi hisab, tanpa dihitung, tanpa dihitung-hitung lagi, tetapi sebanyak-banyaknya. Nah, itulah pahala dari kesabaran. Nah, ibadah puasa adalah ibadah yang identik sekali dengan kesabaran. Maka oleh karena itu berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi yang seperti ini, kita tetap harus tetap gembira dan optimis. Terlebih hadirin rahimakumullah, para pemirsa, justru dalam kondisi pandemi atau wabah ini, ibadah puasa kita menjadi lebih istimewa lagi karena sekaligus menggabungkan dua kesabaran. Pertama, kesabaran kita berpuasa, menahan haus, menahan makan, kemudian menahan hubungan suami istri di siang hari. Ini kan butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, kita sabar dalam menghadapi bencana. Jadi ada dua kesabaran yang digabungkan. Pertama, kesabaran dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kesabaran di dalam menghadapi bencana wabah virus corona ini. Nah, insya Allah dengan tergabungnya dua bentuk kesabaran kita, itu Allah juga akan melebihkan atau melimpahkan ganjaran atau pahala dari ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya justru dengan puasa ini kita optimis kita akan melewati COVID-19 ini atau virus corona ini dengan sangat baik, karena kita akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lupa bahwa tujuan atau hikmah ibadah puasa ini tidak lain adalah untuk membentuk karakter takwa, untuk menjadikan orang-orang menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendapatkan beberapa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2, 3 dan 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan baginya atau menjadikan baginya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka dan tidak diduga. Di dalam ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya segala urusannya mudah. Paling tidak ada 3 keuntungan ya, atau yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dari segenap persoalannya. Yang kedua, Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kemudahan bagi segenap urusannya. Itu luar biasa, hadirin rahimakumullah. Terlebih pada masa pandemi ini, insya Allah yakinlah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar buat kita semua untuk terhindar, terlepas, selamat, terbebas dari ancaman virus COVID-19 ini. Dan yang kedua, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka dan tidak diduga. Nah, ini insya Allah sebagai pengobat hati kita kaum muslimin pada saat ini, yang terus terang saja banyak sekali, tidak sedikit orang yang gundah gulana, orang yang risau, khawatir dalam kondisi Ramadan ini. Kemudian ada COVID-19, ada pembatasan sosial berskala besar, PSBB, ada keterbatasan usaha, ada dirumahkan, ada di PHK, ada dikurangi gaji dan sebagainya. Ini tentu saja membuat rasa khawatir, risau, resah dan gundah gulana. Terutama yang terkait dengan rezeki, terutama yang terkait dengan penghasilan. Sudah terbayang dalam benak sebagian saudara kita barangkali, oh nanti Lebaran tidak bisa membelikan baju baru, tidak bisa membuat opor ayam dan sebagainya. Tapi kita selaku mukmin muslim yang yakin betul dengan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih, karena Allah telah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Biarlah Allah yang mengatur rezeki kita, karena memang yang mengatur rezeki kita adalah Allah, bukan kita. Tugas kita itu bukan mengatur rezeki kita, tetapi tugas kita adalah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks rezeki, kewajiban kita adalah berusaha,
berupaya, berikhtiar. Keluarlah dari rumah, berikhtiarlah apa saja yang bisa dan mampu. Insya Allah Allah yang akan mengatur rezeki kita. Syaratnya takwa. Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Dan yang ketiga, kalau kita bertakwa, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan permudah segenap urusan. Barangkali dalam kondisi seperti ini, COVID-19 ini, kita merasa urusan kita serba sulit, serba terkekang, tidak sebebas dan senormal yang biasanya. Insya Allah dengan takwa Allah akan permudah segenap urusan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kuncinya cuma satu. Dalam di Ramadan, di wabah COVID-19 ini, kuncinya cuma satu, yakni takwa. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemudahan, memberikan rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga, dan memberikan jalan keluar dari segenap kesulitan yang ada yang menghimpit atau menghampiri diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, takwa itu tidak dengan puasa saja. Atau siapa orang yang harus bertakwa itu? Takwa itu bisa secara individu. Artinya kita ingin menjadi insan yang bertakwa, hamba yang bertakwa. Tetapi juga kalau kita melihat isyarat-isyarat di dalam Al-Quran, ketakwaan juga dibutuhkan dari kelompok, dari jamaah. Jadi ada ketakwaan individu, ada ketakwaan kelompok atau jamaah, ada ketakwaan negara yang besar. Jadi ada kesalehan individu, ada kesalehan jamaah, ada kesalehan sebuah negara. Nah, itu kita bisa rujuk umpamanya di dalam ayat yang lain yang Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai saja penduduk satu negeri ini beriman dan bertakwa. Amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka pasti kami akan bukakan keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Di situ dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ini menunjukkan bahwa yang diharapkan untuk menjadi orang yang bertakwa itu bukan hanya individu, tetapi juga secara kolektif, ya. Sebuah penduduk negeri, ayo tingkatkan takwa. Kenapa? Karena kalau kalian sudah bertakwa semuanya, maka Allah akan bukakan, akan limpahkan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin betul segenap janji Allah pasti akan terjadi. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada penutup kajian kita pada kesempatan edisi kali ini, saya ingin mengingatkan kembali, karena pernah juga disampaikan di Kopdar, Kopi Darat, yakni tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang dirilis atau disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa takwa itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada al-jalil, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah perkasa. Takut dalam pengertian dia takut melanggar perintah Allah, takut tidak memenuhi panggilan dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia takut mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu. Yang kedua, Imam Ali mengatakan orang yang bertakwa itu adalah yang wal amalu bitanzil, beramal dengan at-tanzil, beramal dengan Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang datang dari Sang Pencipta semesta alam ini buat kita,
buat hidup kita di dunia, agar hidup kita di dunia ini selamat sampai di akhirat. Nah, petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu harus dipahami dan dilaksanakan. Ibarat atau semisal petunjuk rambu-rambu lalu lintas. Ketika kita berkendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, di jalanan pasti kita akan melihat ada rambu-rambu lalu lintas. Di sana ada katakanlah lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, kemudian ada gambar-gambar belok kanan, belok kiri, lurus ke anu, kanan ke anu, kiri ke daerah anu dan sebagainya. Ini rambu-rambu wajib kita pahami agar kita selamat dan tidak tersesat di jalanan. Setelah kita pahami, tentu kita laksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, demikianlah Al-Quran berfungsi sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Nah, terlebih di bulan Ramadan sekarang, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puasa itu beberapa hari itu di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, dalam ayat ini Allah menyebut Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, di bulan Ramadan, bulan turunnya Quran, mari kita lebih mendekat kepada Quran, kita baca Al-Quran, kemudian kita pahami Al-Quran, dan yang lebih penting, kita laksanakan Al-Quran. Kita laksanakan apa-apa yang menjadi atau yang ditunjuki di dalam Al-Quran. Karena itu menjadi salah satu syarat atau unsur dari sifat orang-orang yang bertakwa oleh atau menurut Imam Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Yang ketiga, kata Imam Ali, orang yang bertakwa itu adalah orang yang ar-ridho bil qalil. Orang yang selalu ridho dengan rezeki yang sedikit. Nah, terkait lagi tadi dengan kekhawatiran ya, sebagian kaum muslimin menghadapi Ramadan dan Lebaran ada kekhawatiran. Semestinya tidaklah demikian. Bagi muslim dan mukmin, rezeki adalah urusan Allah, sehingga itu adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun dan berapapun kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terima dan kita ridho. Insya Allah itu menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Dan yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah wal istidadu li yaumir rahil, orang yang bersiap-siap diri, memperbanyak bekal untuk kepulangan ke kampung akhirat nanti, kepulangan ke alam akhirat. Karena kita yakin bahwa kembalinya kita ke alam akhirat adalah pasti sifatnya, dan kita yakin bahwa kampung akhirat adalah kampung yang lebih abadi daripada kehidupan di dunia. Kalaupun mudik dilarang, tetapi pulang kampung ke alam akhirat pasti adanya. Oleh karena itu, segenap mukmin dan muslim harus senantiasa bersiap-siap, memperbanyak bekal, yakni dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti tatkala kita mudik ke kampung akhirat, kita akan mendapatkan kebahagiaan, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nanti akan saya selipkan juga doa untuk penangkal bala atau tolak bala, khususnya untuk mencegah atau menolak wabah corona ini. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina rasulillah ajma'in. Allahumma taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina wa tamin taqsiruna ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna na'udzu bika minal barosi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi